Bekam itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Faisal Nasution, pemilik klinik bekam Zaid Nasution. Kali ini saya akan berbagi beberapa hal seputar tentang bekam pasti. Bekam itu bahaya jika tidak ada ilmunya yang dikuasai. Kenapa saya bilang bahaya? Karena bekam itu dia mengeluarkan darah kotor dengan menggunakan penusukan, dengan menggunakan sayatan. Jika caranya tidak benar, maka akan bisa merusak kulit kita, merusak tubuh kita, merusak kesehatan kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi jika kita tidak memiliki ilmu yang cukup sepadan, atau kita tidak memiliki pengalaman yang cukup serius, yang cukup panjang, atau jam terbang yang cukup memadai sehingga kita bisa melakukan yang namanya terapi bekam. Kenapa tadi di awal saya mengatakan bekam itu bahaya? Karena tadi kalau misalnya kita tidak tahu ilmunya, maka bisa berbahaya dan bisa membuat kita malah sakit nih. Kan bekam itu adalah proses terapi pengobatan tradisional modern yang menjadi alternatif untuk mengobati orang yang sakit. Malah sakit setelah bekam. Ini gimana nih? Orang mau sehat dengan bekam, setelah dibekam malah sakit. Ada beberapa hal yang dilarang, yang kalau misalnya kita langgar itu malah membuat kita bahaya, yang membuat kita malah sakit. Yang pertama adalah kalau kita mau bekam, pastikan dulu diri kita atau keadaan kita, kondisi tubuh kita dalam keadaan tidak lemah, tidak dalam keadaan darah rendah yang sangat rendah, tidak dalam keadaan lemas, tidak dalam keadaan lemah untuk bergerak gitu. Intinya kalau kita mau bekam, walaupun badan kita lagi sakit, minimal kita masih bisa menahan dan tidak lemah karena bekam itu, maka kita boleh. Karena apa? Karena ada orang yang bekam, ketika tubuh dia lagi lemah, itu yang terjadi adalah pingsan. Diusahakan sebelum kita bekam, kita harus tahu kondisi tubuh kita harus tahu kondisi diri kita harus tahu bagaimana yang kita rasakan. Kalau kita lemah, kalau kita lemas, kalau kita mulai letih dan lelah sekali, jangan berbekam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini hal-hal yang dilakukan sebelum dan sesudah bekam. Kalau misalnya kita mau bekam, jangan sampai ada makanan yang berat itu masuk ke dalam tubuh kita maksimal minimal 1 jam atau 2 jam, maksimalnya terserah berapa. Kalau masalah makanan ringan masih boleh, tapi kalau makanan berat seperti nasi, seperti gandum, seperti roti dan yang roti-roti berat ya, bukan makanan yang berat ini batu ya. Jadi makanan berat ini ya nasi, seperti nasi itu kalau misalnya kita makan, usahakan 2 jam kemudian baru kita bekam. Jangan kita baru makan sekarang 5 menit kemudian kita bekam. Kenapa? Karena metabolisme dalam tubuh kita lagi tidak stabil. Karena dalam tubuh kita masih melakukan proses apa istilahnya itu. Jadi kalau misalnya kita lagi makan terus kita diproses, jadi ada menghancurkan makanan-makanan yang dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita lagi dalam keadaan panas gitu, dalam keadaan aktif, dalam keadaan bergerak. Jadi kalau kita mau bekam, minimal 1 atau 2 jam kita makan dulu, habis itu setelah 1-2 jam kita baru bisa bekam. Itu yang pertama, itu yang sebelum kita melakukan bekam. Yang kedua, kalau misalnya kita setelah bekam, jangan langsung mandi. Ini juga berbahaya, karena saya bukan kemarin sih, sekitar 3 bulan yang lalu, lebih tepatnya setengah tahun yang lalu, saya bekam teman
saya. Dia bekam sama saya, kemudian setelah bekam saya baru tahu cerita ini setelah kita ketemu. Dia bilang, duh, kok aku habis bekam malah masuk rumah sakit. Saya heran dong, kok malah masuk rumah sakit gitu kan. Saya kenapa dia akhirnya ke dokter untuk memeriksa kesehatan dia. Ternyata setelah dia bekam dia langsung mandi. Ini juga dilarang. Kenapa? Karena kita ketika bekam, pori-pori yang ada dalam kulit di mana kita melakukan bekam, titik-titik bekam itu masih terbuka. Kalau misalnya kita bekam, kemudian kita mandi, otomatis angin akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kita dalam keadaan mengeluarkan angin. Setelah bekam kita mandi, kita malah masukkan angin lagi ke dalam tubuh kita. Makanya kita bisa sakit. Jelas sampai sini ya. Jadi sebelum bekam jangan makan minimal 1-2 jam. Kemudian setelah bekam jangan langsung mandi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk jadwal atau misalnya banyak yang nanya kapan aja sih harus bekam. Nah, berapa kali frekuensinya, berapa seringnya? Di dalam metode yang digunakan dalam bekam Islami, tanggal-tanggal yang disunnahkan ya untuk berbekam itu di bulan Hijriah tanggal 17, 19 dan tanggal 21. Namun saya sendiri tidak berpatokan kepada hal itu. Kenapa? Saya orangnya fleksibel, artinya orang bisa selain tanggal itu boleh berbekam kepada saya, dan kalau misalnya mau tanggal itu silahkan, karena selain dia mendapatkan fadilah, dia mendapatkan keutamaan, dan itu direkomendasikan oleh misalnya ini sangat bermanfaat, sangat didorong oleh ajaran Islam. Jadi kalau saya sendiri kapan saja juga bisa berbekam. Yang penting itu tadi ya kan, hal-hal yang harus dipatuhi sebelum kita bekam. Jangan melakukan bekam itu rutin. Maksudnya bukan sebulan sekali. Setiap hari jangan melakukan bekam itu tiap hari. Jadi gini, mungkin kita kayak secara logika ya berpikir, kan kita melakukan bekam kan mengeluarkan darah kotor. Berarti kalau kita sering mengeluarkan darah kotor kita habis, akhirnya yang ada dalam tubuh kita itu darah bersih semua. Itu cara berpikir kita, dan itu yang salah. Kenapa? Karena kayak logika motor tadi ya, kita juga ganti oli itu kan nggak tiap hari, pasti ada jeda waktunya. Ada batas atau ada jarak antara satu waktu ke waktu yang lain. Begitu juga dengan bekam. Jadi kita bekam hari ini bukan besok langsung bekam. Kalau kita melakukan itu malah membahayakan badan kita. Bahkan badan kita bisa hancur hanya gara-gara bekam. Nanti bisa dilihat di gambar thumbnail ketika kalian menonton video ini. Bahaya melakukan bekam tiap hari. Jadi jangan kita berpikir kita mengeluarkan darah lalu kita bekam tiap hari nih. Pertanyaannya berapa kali sekali gitu? Berapa kali sekali? Kapan aja waktunya? Gitu caranya gitu. Gimana sih bahasanya? Kalau saya pribadi ketika ada orang tanya kapan aja sih waktunya, berapa frekuensinya? Kalau saya sendiri selalu menjawab sebulan sekali. Dulu guru saya mengajarkan kalau kita mau bekam rutin itu 3 minggu sekali. Kalau misalnya sebulan sekali kan kita lebih mudah nih. Misalnya nih kita tetapkan aja tanggal 5 bulan ini aku bekam. Berarti kan selanjutnya gitu. Setiap tanggal 2 bulan ini kita bekam, tanggal 3 bulan 3 tanggal ini kita bekam, begitu selanjutnya, dan begitu selanjutnya lebih mudah. Kalau 3 minggu kan sulit juga. Makanya saya sangat rekomendasikan untuk orang berbekam sebulan sekali. Oke, itu yang keempat ya. Yang ketiga, yang keempat, bahayanya bekam. Kalau misalnya kita tidak tahu ilmunya, bekam itu bukan memaksakan darah kotor yang ada dalam tubuh kita untuk keluar dengan kita menarik sekuat-kuatnya sehingga darah kotor keluar sekencang-kencangnya, bukan itu. Yang benar adalah, atau menurut saya yang bagus adalah, yang tepat adalah kita melakukan bekam dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, di titik yang tepat, dengan
gairah nafsu untuk mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya. Karena banyak nih orang kan gini, kita ini selalu identiknya kayak, wah semakin darah kotornya banyak keluar kan semakin bagus kan. Kalau misalnya itu menjadi pedoman dan standar kita sebagai terapis nih, bisa membuat kita kecewa gitu. Lah kenapa kalau di badan si kawan ini darahnya sedikit gitu, apa aku yang kurang, apa aku yang salah gitu. Akhirnya kita menyalahkan diri kita. Padahal ya sudah, lakukan dengan cara yang tepat, dengan timing yang tepat, dengan metode yang tepat, dan hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Untuk membahas yang keempat tadi, poinnya adalah akan muncul bintik-bintik kecil. Ini mungkin ada yang pernah merasakan, karena saya pernah dikirimi foto sama orang yang dibekam, atau sama orang yang membekam. Jadi dia nanya, Mas ini kenapa bisa muncul bintik-bintik kecil? Dia kayak nanah tapi bukan nanah, dia kayak ada airnya dalamnya, kayak tepatnya kayak cacar air. Itu muncul karena satu, terlalu kencang menarik kap untuk titik yang kita bekam. Jadi kita memaksakan kali nih, karena kita berpikir bahwa semakin darahnya diangkat, semakin darahnya ditarik, darah keluar yang kotor keluar makin banyak, maka semakin bagus. Tidak, cukup 1/4 atau 1/3 dari besar kap itu. Misalnya kap itu segini, maka 1/3-nya. Jangan malah 2/3, itu yang bahaya. Kemudian ini juga bukan hanya masalah penarikannya kuat, tempatnya juga. Semakin tempatnya lembab, semakin tempatnya tertutup, semakin tempatnya pengap, semakin tempatnya membuat kita susah bernapas, itu akan menyebabkan munculnya bintik-bintik kecil tersebut. Cuman ini tadi, bintik kecil ini tidak memiliki bahaya yang cukup tinggi ya. Cuman kan kita gini, kita kan kalau mau mengobati jangan sampai malah muncul penyakit yang lain gitu kan. Kalau kita mau melakukan terapi atau pengobatan penghilangan penyakit, malah jangan memunculkan sakit yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lakukan itu tadi, akhirnya muncul bintik-bintik tadi. Kalau misalnya kita pecahin kan dia kalau mandi pedih gitu kan. Artinya kan ada muncul sakit yang baru. Ini gimana nih? Mana sehatnya gitu kan? Yang sehatnya belum muncul kok tiba muncul yang sakitnya. Nah, maka untuk para terapis nih saya ingatkan, dan saya juga selalu mengingatkan untuk diri saya, jangan nafsu untuk menarik terlalu kencang. Cukup 3-4 tarikan, jangan terlalu banyak 5-6 kali tarikan, jangan, tolong. Oke, maka bekam itu bisa berbahaya jika kita tidak tahu ilmunya. Kemudian yang kelima, masalah sterilisasi. Sterilisasi ini banyak komponennya, mulai dari si terapis, mulai dari si pasien, dan mulai dari tempat-tempatnya yang lain. Masalah sterilisasi ini kesemuanya. Dari si pasien dia harus steril, pakai sarung tangan, kemudian dia harus meyakinkan bahwa alat-alat dia sudah dicuci, sudah dibersihin dengan kain kasa yang dikasih dengan alkohol, kemudian kita bersihkan semua kap-kapnya. Dan untuk para terapis boleh juga ketika kita ngebekam kita menggunakan masker. Bukan apa-apa, kadang-kadang ada pasien-pasien kita yang mungkin yang membuat kita malah tidak tenang, tidak nyaman. Akhirnya kita malah sibuk menutup hidung kita. Artinya kita antisipasi, lakukan tindakan yang preventif, gunakan masker dan gunakan sarung tangan sesuai ukuran. Kalau saya sendiri ukurannya M dan itu sangat tepat. Kalau kita menggunakan yang L dan longgar, akhirnya gini. Ini penting nih untuk masalah sarung tangan. Sebelum kita beli satu kotak, coba kita tes untuk satu gitu. Mana yang enak langsung masuk ke tangan kita dan langsung sempit gitu di tangan kita. Kalau ukuran tangan kita besar, jangan pilih yang M, nggak masuk, pilih yang L. Kalau untuk saya sendiri, saya selalu pilih yang M karena saya pernah beli yang L, saya tambahin dengan karet. Kan nggak enak tuh, setiap kita mau ngebegang nyari karet, mana karet. Kemudian kita masukkan ke pergelangan tangan kita. Jadi kalau misalnya kita mau ngebekam, kita gunakan sarung tangan dan usahakan sarung tangan itu sekali pakai untuk satu momen. Kenapa untuk satu momen? Jadi saya gini, kalau misalnya kita ngebekam ada 2 pasien, maka
sarung tangannya kalau saya sendiri saya gunakan untuk 2 pasien dalam satu momen. Tapi kalau misalnya saya bekam hari ini kemudian saya bekam besoknya, maka saya gunakan sarung tangan yang baru. Nah, begitu. Sterilisasi ini juga untuk pasien, kita harus memastikan bahwa pasien kita itu tidak terkena penyakit ya. Karena kalau yang penyakit yang menular yang berbahaya itu khusus satu alat bekam khusus untuk dia. Jadi kalau misalnya kalian mau misalnya punya pasien nih dan dia punya penyakit tertentu yang suka untuk disembuhkan, yang gampang menular, alat itu untuk diri dia. Jadi kamu menjadi terapis khusus spesialisasi untuk diri dia dan jangan gunakan itu untuk yang lainnya. Nah, jadi ini bisa mungkin ketakutan kita gimana sih bisa tahu kalau dia tuh kena penyakit ini atau enggak, nanti dia ngakunya enggak gitu kan. Ya kita selalu berdoa juga sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena gimana pun semoga Allah menjaga kita, menjaga supaya kita tidak ada pasien yang seperti itu. Nah, itu gunanya tadi kita bawa peralatan-peralatan yang lainnya, tambahannya ada tensi, ada ini, ada tes yang lainnya. Makanya bekam ini bisa dibilang bukan pengobatan yang kaleng-kaleng ya. Kayak mail pula ya. Oke, itu dari sterilisasi dari pasien, dari terapis dan tempatnya juga. Jangan sampai kita bekam di belakang rumah, misalnya di dekat tong sampah karena misalnya dia lagi santuy sampai mancing, jangan. Jangan kita bekam misalnya di depan rumah yang mana orang lagi nyapu, terus sampahnya berserakan, debunya kemana-mana dan polusinya kemana-mana. Berilah pasienmu tempat yang baik supaya dia juga bisa nyaman ketika dibekam. Jangan berikan pasienmu tempat yang buruk sehingga dia bisa jadi dia pelanggan pertama dan terakhir, nggak akan masuk ke situ lagi. Jadi pelayanan ini penting. Kemudian sterilisasi tempat ini tadi harus benar-benar steril, dan kalau misalnya kita ngebekam di tempat kita harus bersihkan tempat kita. Kalau kita ngebekam tempat dia, kita pastikan tempat dia harus bersih. Jangan karena kita ngebekam tempat si pasien terus kita yang kayak santai-santai aja gitu kan. Jangan gitu juga. Kalau misalnya kita ngebekam tempat dia, kita tunggu sampai bapak ini membersihkan tempat itu misalnya, atau siapapun, abang ini, adik ini. Yang penting tempatnya bersih, tempatnya nyaman, kita juga aman, dia juga aman, semuanya juga nyaman. Nah, itu tadi beberapa hal yang dilarang, atau misalnya kalau kita belum tahu, jangan melakukan bekam jika kita tidak tahu ilmunya, jangan coba-coba. Ini bukan pengobatan coba-coba, tetapi kalau mau mencoba, lakukan, perhatikan dan belajar, evaluasi, lalu lakukan kembali. Jadi keuntungannya sebagai terapis, selain kita menjadikan itu sebagai mungkin tambahan penghasilan katakanlah, kemudian itu juga sebagai aplikasi kita sebagai umat Nabi Muhammad menjalankan sunnahnya, kita juga mengobati orang lain sehingga itu bermanfaat untuk diri kita. Itu saja video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video saya hari ini, silakan like dan komen apa saja yang ingin ditanyakan, yang mau disaranin dan mau dikomentarin, silakan. Dan jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih bagus, video-video yang lebih bermanfaat, dan video-video yang lebih inspiratif. Dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau misalnya ada video baru. Kalau misalnya tidak suka dengan video ini, silakan dislike. Kalau misalnya kalian merasa ini video tidak bermanfaat, silakan tinggalkan dan cari video-video yang merasa itu memberikan insight yang bagus untuk kehidupan Anda dan kehidupan masa depan Anda. Terima kasih. Saya Rahmat Basana Sujon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.